Selamat siang semuanya, apa kabar hari ini? Sehat? Kembali lagi di channel Dak Cinema. Kali ini kita akan menceritakan film tentang seorang pendeta dan seorang detektif. Didorong oleh keyakinan mereka, menyelidiki kasus orang hilang dengan pendeta yang mencari pembalasan setelah wahyu ilahi mengidentifikasi pelaku yang menculik putranya. Langsung saja kita bahas alur cerita filmnya yang berjudul Revelations yang dirilis pada tahun 2025. Song Min Chan duduk sendiri di ruang gereja yang lengang. Cahaya dari jendela kaca patri membias di atas altar. Suaranya menggema saat ia menyampaikan khotbah. Namun mata para jemaat terlihat kosong. Ia merasa kehilangan pegangan. Bukan hanya pada iman, tapi pada dirinya sendiri. Hari-harinya semakin berat sejak rumor perselingkuhan istrinya dengan pelatih pribadi merebak. Kejatuhan moral yang tak ia prediksi datang dari dalam rumahnya sendiri. Dan sebagai pukulan terakhir, ia kalah dalam pemilihan pemimpin mega gereja, posisi yang sudah ia anggap jatahnya. 동기 모임만 좀 부탁해. 저 아파트는 무슨 주일에 교회로 좀 몰려들어라. 잠깐만 멈춰봐봐. 목사님이시네. 이런 정 목사님 밑에서 새벽 기도 찾아뵙고 한번 슬쩍 떠봐. Sementara itu, seorang pria asing muncul di gerejanya. Kwon Yang Re, bekas narapidana dengan gelang pemantau elektronik yang mencolok di pergelangan kaki. Ia tidak banyak bicara, namun pandangannya yang hampa dan kebiasaannya berdiri diam menatap anak-anak membuat Min Chan resah. Instingnya sebagai pendeta bertabrakan dengan naluri pelindungnya. 저희는 성민찬이라고 합니다. 어떻게 있어요? 아지가 괜찮으실 것 같아서. 댁은 근처세요? 있다가도 또 네. 님, 근데 그거 그러다 보니까 이제 이런 게 이제 민망합니다. 번호 정도만 적으시면 되는 거. 한번 신어보세요. Saat putranya, Yonu, tak ditemukan sepulang sekolah, Min Chan langsung menaruh curiga. Ia merasa yakin inilah tanda dari Tuhan. Penuh kepanikan dan kemarahan, Min Chan mengikuti Yang Re ke dalam hutan. Melalui jalan setapak berlumut dan akar pohon yang mencuat, mereka terlibat pertengkaran sengit. Yang Re memohon mengatakan bahwa ia tidak melakukan apa-apa. Tapi Min Chan tak peduli, ia merasa memiliki misi. Dalam dorongan yang kacau, Yang Re terjatuh ke jurang dan menghantam batu besar di bawahnya. Napas Min Chan terengah-engah. Ia melihat tubuh itu tak bergerak dan menyangka ia telah membunuhnya. 오신 것 같은데 무슨 장우야 뭐 하시는 거예요? Namun justru saat itulah ponselnya berdering. Sang istri mengabari bahwa Yonu baik-baik saja. Anak itu hanya ikut ke rumah teman tanpa izin. Dada Min Chan seketika runtuh oleh kenyataan. Ia memandang langit dengan tatapan bingung.
lalu melihat kilatan petir menyambar dalam bentuk menyerupai salib. Tangannya gemetar. Apakah ini tanda dari Tuhan? Keesokan harinya, detektif Lee Yeon-hee mulai menyelidiki hilangnya Yang Rae. Setelah menemukan mobilnya ditinggalkan di luar kota. Dalam diam, ia menghadapi hantu masa lalu, bayangan adiknya yang dulu menjadi korban kekerasan seksual dan akhirnya mengakhiri hidupnya sendiri. Kasus Yang Rae mengaduk luka lamanya. Dalam hati ia bersumpah tak akan membiarkan satupun predator berkeliaran lagi. 좀 해. 짜닥해서. 너 열심히 할 거라더니? 무슨 일? 어디 아파? 언니. 제빵 이사 왔고. 언니. 누군가는 나를 구하러 왔어. 그놈아 분명 눈치챘을 거야. Sementara itu, Min Chan yang kini yakin bahwa ia menerima wahyu ilahi, mulai merasa bahwa tindakannya telah dibenarkan. Hari-hari berlalu dengan keheningan yang tidak biasa di benak Min Chan, namun pikirannya tidak pernah tenang. Ketika ia mengetahui bahwa Kwon Yang Rae ternyata masih hidup, dirawat di panti jompo setelah ditemukan oleh seorang pendaki. Ia tidak melihatnya sebagai kegagalan. Justru sebaliknya, ia meyakini ini adalah peringatan dari Tuhan, isyarat bahwa ia belum menyelesaikan tugasnya. Dalam pikirannya yang mulai terdistorsi, Yang Rae bukan sekedar pria berdosa, dia adalah simbol kejahatan dunia, dan tugas Min Chan adalah mengeksekusi keadilan ilahi. 가지고 단서를 찾을 어떻게 해야 되냐 이거. 썼어요. 증거 나온 게 같지도 않아요. Sore itu, ia mengantar istrinya ke panti jompo tempat Yang Rae dirawat, dengan dalih akan berdoa untuk para lansia. Ia menyelinap ke kamar pasien. Mata mereka bertemu. Yang Rae mengenalinya, dan ketakutan segera menyergap wajahnya. Namun sebelum ia bisa berteriak, Min Chan menyuntikkan obat penenang yang ia curi dari perawat. Dalam sunyi, ia mendorong tubuh lemah itu ke dalam mobil dan membawanya pergi ke tempat yang sangat berarti baginya. Lokasi konstruksi mega gereja yang sedang dibangun, tempat ia dulu bermimpi menjadi pemimpin rohani. 사람인 줄도 모르고 응급치료도 해주고. 이쪽으로 오세요. 여기 오래돼서 작동을 안 해요. 저희도 관련 법규는 잘 모르. 하시네. 놀랄 노자. 들어갔어. 지 10년이 넘으셨어요. 여기 출입구가 몇 군데가 있죠? 목사님 사모님들이세요. Di sana, Yang Rae diikat dan disiksa secara perlahan. Setiap luka yang diberikan Min Chan disertai doa. Ia berbicara lirih, seperti sedang berbicara dengan Tuhan, meyakinkan diri bahwa tindakan brutalnya adalah bentuk cinta dan pengabdian. Tapi Yang Rae tetap bungkam, tubuhnya lemah, suaranya nyaris tak terdengar. Ia hanya menggumamkan kata-kata ganjil tentang mata satu dan rumah monster. Namun bagi Min Chan, ini hanya tipu daya. Ia yakin Ayong, anak perempuan yang sebelumnya hilang, sudah dibunuh Yang Rae. Dan karena itu, tak ada alasan untuk menyelamatkannya.
귀신 중 이미 졌던 날이다. Sementara itu, Detektif Yeon-hee semakin curiga. Investigasinya membawa dia kembali ke Min-chan, yang menurut saksi sempat melihat di sekitar lokasi hilangnya Yang Rae. Ia menemukan sepatu berlumur Min-chan yang cocok dengan jejak di panti jompo. Dan yang lebih penting, kamera lalu lintas menangkap mobil Min-chan di luar jalur biasa, menuju ke arah lokasi bangunan gereja. Bayangan adiknya kembali datang menghantui di tengah malam, mendorongnya agar tidak membiarkan pelaku lolos lagi. 보실 말씀은 24장 7절. 사람이 발견되면 그 너희 중에서 악을 습니다. 신하영을 사랑하는 모든 사람들이 를 보고 있는 것을 압니다. 가옵소서. 분명 하나님은 악한 자를 합니다. 의인을 사랑 권능의 오른손을 펼치사 소멸하소서. 역사하시옵소서. 아니야? 빨리 숨길 거야. 빨리 죽였다고. 거짓말이야! 말해 이 새끼야. Penyelidikan Yeon-hee membawanya ke bangunan tinggi di tengah kota. Rangka gereja menjulang setengah jadi, seperti menara Babel yang angkuh. Ia menemukan Min-chan berdiri di tepi, berdiri tegak seperti nabi di atas altar. Di belakangnya, Yang Rae terikat dan sudah sekarat. Min-chan berseru, menyebut dirinya alat Tuhan, dan mendorong pisau ke arah Yeon-hee. Namun Yeon-hee tidak mundur, ia melawan pertarungan fisik yang kacau terjadi di antara tiang baja dan lantai berdebu. Di tengah kekacauan itu, Yang Rae dengan sisa tenaga terakhirnya meraih tangan Yeon-hee dan berbisik, "Monster mata satu, dia masih memakan gadis itu." Kalimat itu membekas. 엄마 같은 새끼한테 자꾸 속는 거야. 적기는 거라고. Tak lama setelahnya, tubuh Yang Rae terlempar dan menghantam tanah dari ketinggian. Ia mati seketika, meninggalkan petunjuk terakhir yang samar dan penuh teka-teki. Min-chan berhasil melarikan diri dari tempat kejadian, namun luka di pikirannya sudah tak bisa ditutup lagi. Langit mendung menggantung saat tubuh Kwon Yang Rae ditarik dari puing-puing lantai beton.
Polisi mencatat kejadian itu sebagai kecelakaan atau kemungkinan bunuh diri. Min Chan menghilang dari lokasi, dan dengan tiadanya saksi, sulit sekali bagi penyidik untuk menetapkan apapun. Bagi publik, kematian seorang mantan narapidana mungkin tak butuh banyak penjelasan. Namun bagi detektif Yeon-hee, sesuatu terasa sangat salah. Kalimat terakhir Yang Re, monster bermata satu, bergaung seperti gema masa lalu yang belum tuntas. 붙이세요. 찾으면 바로 연락드릴게요. Di ruang kecil apartemennya, Yeon-hee mengutak-atik catatan kasus lama. Ia membuka file masa lalu Yang Re. Laporan keji tentang ayahnya yang menyiksa dan mengurungnya di loteng saat kecil. Dalam satu laporan, disebutkan bahwa jendela bundar di loteng tempat Yang Re dikurung disebutnya sebagai mata raksasa yang menatapnya setiap malam. Waktu kecil, Yang Re menyebut tempat itu sebagai rumah monster bermata satu. Kalimat yang identik dengan kata-kata terakhirnya. Dalam benaknya, Yeon-hee mulai membentuk peta ingatan. 권영래 어린 시 동생이 아닌지 아시죠? 근데 떨쳐지지가 않아. 제발 지금 이 순간에 아영이를 못 찾으면 어떡하죠? 있을 텐데. 나를 묶어. Lalu telepon berdering. Ayahnya, yang tak banyak bicara sejak kematian adiknya, menyebutkan bahwa salah satu rumah yang pernah ia renovasi waktu muda ternyata sedang dibongkar. Rumah itu dulunya milik ayah Yang Re. Sebuah kebetulan atau jawaban? Jantung Yeon-hee berdegup. Ia bergegas menuju lokasi yang disebut. Sebuah rumah tua, reyot dengan jendela bundar besar di loteng. Rumah itu sudah dijadwalkan akan dihancurkan dalam waktu beberapa jam. 있는 집을 찾아요. 거기 아영이 Dengan napas terengah, Yeon-hee menerobos masuk. Ia menelusuri tiap lantai dengan lampu senter, menyisir setiap dinding rapuh dan lantai kayu tua yang berderit. Di balik lemari besar, ia menemukan pintu kecil tersembunyi yang mengarah ke ruang bawah tanah. Suara lemah memanggil, seorang anak perempuan yang ketakutan, lemah, kotor. Ayong masih hidup. Ia memeluknya dengan pelan, menahan air matanya yang tumpah. Dalam pelukannya, Yeon-hee seakan menebus kesalahan masa lalu, sesuatu yang tak sempat ia lakukan untuk adiknya dulu. 잠깐만. 창문 열고. Beberapa hari berlalu, di dalam sel tahanan, Song Min Chan duduk memandang dinding yang basah karena kelembaban. Ada noda air yang perlahan membentuk pola samar, menyerupai wajah Kristus. Atau mungkin hanya pantulan pikirannya sendiri. Ketika Yeon-hee datang dan menyampaikan bahwa kabar Ayong masih hidup, Min Chan membeku. Mulutnya tak mampu membalas. Keyakinan yang ia genggam selama ini mulai retak. Apakah semua ini benar-benar dari Tuhan? Ataukah ia hanya mendengar suara dirinya sendiri selama ini? Min Chan berdiri, memandang dinding dengan pandangan kosong. Ia mengusap noda wajah itu dengan tangan gemetar, berusaha menghapusnya, namun gambaran itu tak kunjung hilang. Dan disitulah ia tetap berdiri. Bukan lagi sebagai pastor, bukan pula sebagai martir. Hanya seorang pria yang tersesat di antara keyakinan dan delusi, antara keheningan Tuhan dan kebisingan batinnya sendiri.